Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Martia dan Euniko akan mempresentasikan tentang konsep nilai pelanggan. Nilai pelanggan, ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dan konsekuensi dengan pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Next. Nilai pelanggan. Woodruff 1997. Pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja atribut dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk. Next. Nilai pelanggan berdasarkan perspektif perusahaan. Dari perspektif perusahaan, tujuannya adalah untuk mengetahui daya tarik pelanggan, baik secara individu, customer lifetime value, maupun secara kelompok. Dari sudut pandang perusahaan, pelanggan. Dari perspektif pelanggan, tujuannya adalah untuk memenuhi nilai yang akan dihasilkan perusahaan dari tujuan dan hasrat pelanggan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Next. Manfaat nilai pelanggan. Yang pertama, menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan. Yang kedua, menumbuhkan pangsa pasar. Yang ketiga, membantu ekuitas pelanggan. Dan yang keempat, menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan yang tepat. Next. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Niko. Selanjutnya adalah strategi nilai pelanggan. Cara membangun nilai pelanggan menurut Kotler dan Keller tahun 2009 yaitu dengan meningkatkan penawaran produk, service, staff, dan image, serta pengurangan satu atau lebih jenis biaya. Generic value strategic yaitu yang pertama more for less, yaitu memberikan manfaat lebih dengan biaya yang lebih rendah dibanding pesaing. Yang kedua, more for same, yaitu memberikan manfaat lebih dengan biaya yang sama besar apabila dibanding pesaing. Yang ketiga, same for less, yaitu memberikan manfaat dengan pesaing dengan biaya yang lebih rendah. Yang keempat, more for more, yaitu memberikan manfaat lebih dari biaya yang lebih besar dibanding pesaing. Yang terakhir, less for less, yaitu memberikan manfaat rendah dengan biaya yang lebih rendah dibanding pesaing. Next. Dimensi nilai pelanggan ada 8, yaitu yang pertama nilai produk. Nilai produk atau product value adalah evaluasi mengenai seberapa besar keuntungan yang dapat dinikmati oleh pelanggan terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua, nilai pelayanan. Nilai pelayanan atau service value adalah nilai yang membedakan suatu produk dengan produk pesaingnya. Nilai personil. Nilai personil atau personal value adalah ukuran kemampuan dan keahlian karyawan. Yang berikutnya nilai citra. Nilai citra atau image value adalah nilai yang didapatkan dari persepsi pelanggan terhadap keseluruhan komponen yang menghasilkan reputasi perusahaan. Next. Selanjutnya adalah harga moneter. Harga moneter adalah uang yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Dan biaya waktu. Biaya waktu adalah besarnya waktu yang dihabiskan oleh pelanggan ketika berbelanja suatu produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Amartia. Berikutnya adalah biaya fisik. Adalah sebesarnya tenaga yang dihabiskan oleh pelanggan ketika berbelanja suatu produk. Lalu ada biaya psikis. Biaya psikis adalah biaya yang serupa, rasa kesal atau senang selama proses memperoleh pelayanan atau mengkonsumsi produk.
Berikutnya ada 3 nilai pelanggan dalam memilih produk atau jasa menurut Kotler dan Keller. Yang pertama ada nilai yang dipikirkan pelanggan atau customer perceived value. Selisih antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta semua biaya tawaran tertentu dan alternatif-alternatif lain yang dipikirkan. Yang kedua ada nilai pelanggan total atau total customer value. Nilai moneter yang dipikirkan atas sekumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologi yang diharapkan oleh pelanggan atas tawaran pasar tertentu. Yang ketiga, biaya pelanggan total atau total customer cost. Biaya yang harus dikeluarkan pelanggan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang tawaran pasar tertentu termasuk biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, dan biaya psikologi. Lalu berikutnya ada tingkatan nilai pelanggan. Yang pertama adalah product attributes. Pelanggan berpikir mengenai produk atau jasa mengenai rangkaian dari atribut dan kinerja atribut. Lalu yang kedua ada product consequences, yaitu konsekuensi yang diinginkan oleh pelanggan ketika informan membeli dan menggunakan produk dan jasa. Lalu ada customers goal and purposes, yaitu konsekuensi yang diinginkan oleh pelanggan ketika informan membeli dan menggunakan produk dan jasa. Lalu ada faktor penentu nilai pelanggan menurut Scott Robinet dan Claire Brand. Ada 2, yang pertama rational value. Rational value dapat dilihat dari berbagai elemen seperti produk atau quality, yaitu persepsi dari manfaat yang dirasakan pelanggan terhadap kualitas produk atau jasa, apakah sesuai dengan harapan pelanggan atau tidak. Lalu yang kedua ada money atau price, yaitu berkaitan dengan harga yang dirasakan oleh pelanggan dibandingkan dengan nilai yang ia nikmati. Lalu yang berikutnya adalah emotional value, dapat dilihat melalui dari berbagai elemen, seperti pertama equity atau trust, yaitu segala sesuatu yang diterima oleh pelanggan atas dasar kepercayaan dari perusahaan, di mana perusahaan dapat memenuhi janjinya atas brand promises yang dibuat. Lalu yang kedua ada experience atau relationship, yaitu sekumpulan hasil interaksi antara lembaga dan pelanggan pada saat sebelum, sedang, maupun sedang transaksi yang dapat memberikan pengalaman bagi pelanggan atas dasar kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, energi atau convenience, yaitu hal yang berhubungan dengan pengobatan pelanggan sehubungan dengan daya dan tenaga yang dihabiskan dalam ukuran waktu untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Sekian pemaparan dari kami. Semoga ilmu yang kami paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.